Kembali lagi dengan aku Joy dan aku Jihan. Ya, di acara yang udah kalian nanti-nantikan, Selamat Sore Medan. Ya, jadi Tribuners, hari ini kita akan membahas 3 berita menarik yang paling banyak dibaca oleh Tribuners sekalian. Ini udah jam berapa? Jam 4 sore ya, Jihan. Ya, Bentar mungkin lagi. kawan-kawan lagi pada wartajil atau juga yang kayak kita yang jam pulangnya dipercepat barangkali. Benar sekali. Nah, pada hari ini kayak mana perasaan Jihan? Sedikit ngantuk, tapi harus tetap semangat. Harus tetap semangat ya. Apalagi kita mau bacain 3 berita yang war ya. Dimana ini ini agak aku mau ketawa tapi rada miris gitu. Gimana ya bilangnya? ya, bisa tebak seperti yang kalian lihat mungkin di thumbnail kita, yaitu puluhan orang terjaring razia di diskotek. Ya, jadi Tribuner sebenarnya itu namanya memang diskotek. Cuman kita sering bilangnya diskotik kan? Ya. Jadi diskotek Blue Star yang nekat beroperasi di bulan suci Ramadan 2024 di Rukyah atau dimuasbahkan diri di Polres Binjai. Sampai di Rukyah loh, Joy. Ini separah itu dia ya kan. Sekali aku lihat Polres Binjai ini merukiah orang-orang di diskotik itu ya. Nah, diketahui puluhan orang ini terdiri dari perempuan dan laki-laki. Orang-orangnya dinyatakan positif menggunakan narkoba setelah dilakukan tes urin. Kacau kali ya. Kacau lah. Kacau. Makanya kayak gini, aduh, udahlah, setelah dites urin rupanya narkoboy. Itu nanti diselidiki lagi tuh. Mereka mana tahu pengedar atau apa ya kan. Pasti bakalan pihak kepolisian bakal menyelidiki lebih lanjut. Nah, tampak Kepala Bidang Sumber Daya Dinas Pendidikan Disdik Langkat Muhammad Ridwan berada di tengah-tengah orang yang mengikuti rukyah tersebut. Ridwan tampak mengenakan sweater berwarna hitam, bahkan ia tampak haus dan meminum air dari botol air mineral, dari kemasan air mineral. Ya, itu proses rukyahnya itu. Iya, tapi dia ini kepala bidang loh, kepala bidang dinas pendidikan. Berarti dia terlibat. Ya, ini aku baca lagi. Artinya bisa dikatakan Ridwan adalah salah satu orang yang dinyatakan positif narkoba ketika diamankan Polres Binjai saat menggelar razia di diskotik Blue Star pada Selasa 2 April 2024 ini hari. Jadi ada 2 kejadian ya. Yang pertama, orang-orangnya dirukyah. Yang kedua, ternyata ada kepala bidang dinas pendidikan. Aduh, ayo loh. Kena rukyah. Positif narkoboy. Oke, Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai rukyah ini, kita tonton dulu video berikut ini. Wa'adhim sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-masir wala hawla wala quwwata illa bisir وتغضب عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا. Pandanglah kami dengan cinta ya Allah. Pandanglah kami ya Allah, yang walaupun terlalu banyak. Tahu apa? 2 persaksian kita dengan yakin dengan Allah dan Rasulnya. Ada yang bisa syahadat tapi nggak tahu artinya, kayak guru beo juga itu. Hamdan na'imin hamdan yafi ni'aman wa yukafi mazida. Ya Rabbana. Alhamdulillah, pada siang hari ini kami baru saja hadir di acara rukyah masal atau muhasabah. Alhamdulillah, saya sangat mengapresiasi program ini yang diusulkan oleh Bapak Kapolres AKBP Rio Alexander. Ya, maka mudah-mudahan ini menjadi langkah awal yang sangat baik buat kinerja-kinerja dan para jajaran daripada Bapak Kapolres dan sebagainya. Nah, saya sebagai pendakwah sangat senang sekali. Kenapa? Karena tidak bisa saya ini berceramah datangi orang tuh sendiri. Tidak bisa. Jadi dengan adanya ini kan kerjasama kita antara Bapak Polisi atau pihak yang berwenang, semakin baik lagi orang-orang. Dan ini sangat baik karena
baru saja yang terjadi itu sampai ada yang nangis, sampai ada yang pengen taubat dan sebagainya. Sebab orang berubah itu dari hati. Bagaimana cara mereka, kita lembutin hatinya, kita doa sama Allah mudah-mudahan diberikan kebukaan hatinya, hidayah dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini menjadi langkah awal yang lebih baik bagi kinerja Bapak Kapolres dan semua jajarannya, insya Allah. Terima kasih banyak. Saya Al-Fakir Rizky Abdul Alibi bersama Ustaz Salman Al-Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salfok, aku lihat ustadznya ganteng sekali toh. Salfok ya kamu ya. Yang ngomong tadi. Oke, Tribuners, kita telah tersambung dengan reporter kita, ada Bang Anil yang akan melaporkan secara langsung mengenai kronologi rukyah di diskotik Blue Star ini. Halo Bang Anil, selamat sore. Halo, selamat sore Kak. Oke Bang Anil, boleh dijelaskan Bang Anil, berapa orang sih sebenarnya yang terkena dan positif narkoba dari diskotik Blue Star ini? Silakan Baik, jadi laporannya. memang sebelumnya itu Polres Binjai yang melakukan razia di salah satu diskotik yang bernama diskotik Blue Star yang berada di pinggiran kota Binjai ya. Jadi memang pada saat dilakukan razia itu ada sebanyak 74 orang yang diamankan. Namun dari 74 orang itu ada sekitar 44 orang yang dinyatakan positif narkoba. Dan ke 44 ini pun sempat ditahan di Polres Binjai. Dan seperti yang tadi Kakak sampaikan bahwasanya memang 44 ini sempat menjalankan seperti ibadah itu ya, ruqyah, dan memuasabahkan diri di Polres Binjai. Jadi untuk ke 44 ini sendiri sudah diserahkan ke BNN untuk di asesmen seperti itu. Namun informasi yang kita peroleh dari 44 orang tersebut, ini baru tadi ya kita melakukan konfirmasi atau wawancara dengan Kepala BNNK Kota Binjai, mengatakan bahwa ke-44 ini sekarang sudah dipulangkan. Untuk melakukan asesmen itu rawat jalan seperti itu. Jadi 44 ini memang dinyatakan positif. Namun dari 44 ini memang ada yang cukup menarik perhatian kita ya, karena ada seorang kepala bidang atau kabid SD pemerintahan di Dinas Pendidikan Langkat seperti itu. Bahwasanya kabid tersebut juga dinyatakan positif narkoba. Tidak hanya kabid itu sendiri, ada 2 pegawai lagi atau ASN yang di dinas yang sama juga dinyatakan positif narkoba, dan ada 2 orang tenaga honorer di lingkungan Pemkab Langkat juga yang dinyatakan positif narkoba. Jadi totalnya ada sekitar 5 orang yang kelimanya ini bekerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Langkat seperti itu. Dan diduga mungkin kelima ini bersama-sama ya pada saat itu sedang menikmati ya dentuman musik yang ada di diskotik Blue Star seperti itu Kak. Baik Bang, ada nggak informasi lebih lanjut mengenai sanksi apa yang diterima terhadap 5 orang ASN dan tenaga honorer di pemerintahan Kota Langkat ini Bang? Baik, jadi seperti yang memang sudah kita sempat melakukan wawancara ya semalam, dan pemberitaan sudah terbit di portal kita di www.tribunmedan.com. Memang menurut keterangan dari PJ Bupati Langkat sendiri, yaitu Faisal Asrimi, sudah mengetahui kejadian ini dan telah mengatakan bahwasanya pegawai ASN yang terlibat dalam kasus narkoba, yaitu yang menjadi perhatian itu sebenarnya kabitnya ya, mulanya itu kabitnya itu sudah dibebas tugaskan sebagai kabit SD. Namun dugaan ya itu tadi untuk keputusan selanjutnya mengingat apakah ia akan dipecat itu masih menunggu keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Langkat seperti itu Pak. Nah Bang, kalau misalnya ini kepada pihak Blue Star ini, diskotik Blue Star itu bagaimana Bang? Soalnya kan tadi Joy baca kalau nggak salah di narasi paling atas ini terjaring razia yang beroperasi di bulan Ramadan. Emang nggak boleh beroperasi di bulan Ramadan Blue Star ini Bang? Ya, segala namanya tempat hiburan malam ya Kak, dan apalagi mengingat pada tanggal 15 Maret yang lalu pemerintah Kabupaten Langkat sendiri melalui melalui Satpol PP Pemkab Langkat sudah meneruskan surat dari Bupati Langkat untuk memberikan himbauan bahwasanya tempat hiburan malam itu untuk tutup sementara selama bulan suci Ramadan.
Jadi ini diduga pemilik diskotik ini membandel lah, bisa kita bilang seperti itu, sehingga ia menghiraukan surat imbauan tersebut. Dan itulah yang membuat langkah Polres Binjai sendiri melakukan razia gitu, karena mengingat posisi Blue Star sendiri walaupun itu di dalam administratifnya di Kabupaten Langkat, namun wilayah hukumnya itu masih dalam wilayah hukum Polres Binjai, sehingga mereka melakukan razia seperti itu. Dan memang ditemukan sekitar 74 orang yang terjaring pada malam dini hari, Selasa dini hari ya tepatnya, termasuklah Kabid ST Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, seperti itu Pak. Udah ditindaklanjuti Bang pemiliknya nih karena nekat beroperasi di bulan Ramadan? Ya, seperti yang disampaikan oleh Kasatpol PP, ada Meka Singarimbun, Kasatpol PP Pemda Langkat, Meka Singarimbun, yang mengatakan mengenai sanksi untuk diskotik tersebut nantinya akan ditembuskan atau diteruskan ke tim terpadu maupun pihak provinsi yang nantinya akan melakukan sanksi semisal seperti penyegelan karena telah melanggar imbauan tersebut. Sedangkan termasuk pemilik dari diskotik sendiri, dia mengatakan untuk sanksi pemilik itu akan diserahkan ke aparat penegak hukum, misal itu pihak kepolisian, seperti itu Pak. Kajian barangkali ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Baik, terima kasih Bang Anil atas laporannya, sudah cukup jelas dan lengkap. Kami berharap ada update selanjutnya mengenai tadi ya Bang, Kepala Bidang Dinas Pendidikan. Kami tunggu informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut. Terima kasih Bang Anil atas laporannya. Selamat bertugas kembali, selamat sore, selamat berpuasa. Selamat sore Tribuners. Agak ngeri-ngeri sedap. Ada 5 rupanya ya. Iya, pikir cuma 1 ya kan. 3 ASN, 2 twist. tenaga honorer. Jadi ya Tribuners, ternyata aku baru tahu loh Kak, kalau Ya, hiburan tahu. malam itu nggak boleh beroperasi. Nggak boleh emang. Oh iya. Terus soalnya masih ada aja tuh video kawan-kawan Joy yang kebar. Iya. Apa video lama kali? Nggak tahu sih. Cenat-cenut lah Suzan. klien yang di situ. Oke, kita langsung lanjut aja ke berita kedua. Ada apa itu Jihan? Ada ini berita yang kemarin lagi gempar nih, seorang anak kandung membunuh orang tuanya, ibunya. Nah, jadi untuk update-nya itu, polisi menetapkan status tersangka terhadap Wem Pratama, umurnya 33 tahun, karena terbukti membunuh ibu kandungnya bernama Megawati, 56 tahun. Menurut Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun, kasus pembunuhan itu terjadi di Jalan Tuba 3, Kecamatan Medan Denai pada Senin 1 April 2024. Ia mengatakan siang itu korban baru saja tiba di rumahnya dan bertemu dengan pelaku. Waktu itu korban menegur pelaku lantaran sedang merokok. Seusai memarahi anaknya, kemudian korban pergi menuju ke arah dapur dan disusul oleh pelaku dari arah belakang. Lalu pelaku langsung memarahi korban dan memukulnya secara bertubi-tubi hingga ibunya ini terjatuh di lantai. Jadi dia kesel karena ditegur merokok. Perkara rokok kalau Iya. dipikir. Umur berapa? 33 tahun. 33 tahun. Ini 33 tahun masih tinggal sama maknya kah? Ya. Kurang tahu sih. Iya, bagus kita cari tahu nanti ya sama reporter kita. Ya. Baik Tribuners, ini adalah kabar yang sangat tidak mengenakan Iya. sebenarnya ya. Seorang anak kandung yang udah dibesarkan sepenuh hati malah tega ibunya sendiri. Oke, kita saksikan dulu video berikut ini sebelum kita nanti menuju ke reporter mengenai kronologi dari kasus ini. Bang, nggak nyesel kau bang? Hah? Woi, nggak nyesel kau bunuh mamamu? Woi.
Agak lain ya. Orang mama kita ya, kalau kita nggak bisa nahan kan ya bisa saja kita marah melawan saja dengan mulut kan, habis itu kita tinggalin. Kalau ini tidak negatif ya, silakan. Sama Pak, pelaku kabarnya sering buat onar dan pernah bakar mobil polisi juga ya Pak, beberapa tahun yang lalu. ya, kalau ada informasinya silakan nanti kita cek. Ada ya, baru informasi nanti akan didalami oleh Kapolsek ya, mudah-mudahan ada LP lain, kita akan lapis ya, setelah kejadian ini kita akan lapis lagi ya sampai dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pak, korban baru pertama kalinya itu sebelum sudah pernah dianiaya sama pelaku? Baru pertama kali ya, baru pertama kali. Pelaku dan istrinya berpisah atau gimana status pernikahannya? Iya. Ya, secara KUA belum resmi, cuma secara talak saja. Ya, kalau kita lihat ceritanya bahwa ini kan tinggalnya di Medan, istrinya di Batam. Ya, baik. Kesehariannya kerja apa nih Pak? Hah? Keseharian si pelaku ini kerja apa Pak? Sempat Pengangguran. Ya, karena pengangguran tadi orang tuanya merasa kesal, pengangguran tapi masih bisa beli rokok. Ya, kita nggak tahu beli rokok ini bisa saja dia ada kegiatan usaha lain ya. Ya, tapi yang pasti ya pengakuannya ya bahwa dia merasa kesal karena sering dimarahi gara-gara dia ngisap rokok mahal. Saya nggak tahu rokok mahal itu yang gimana. Iya. Ternyata pengangguran ya Jihan, Pengangguran nyusahin lagi. membuat mamanya meninggal. Iya. Baik, kita telah terhubung dengan reporter kita, ada Bang Alfiansyah yang akan menjelaskan bagaimana update selanjutnya mengenai kasus ini. Baik, Bang Alfiansyah, selamat sore Bang Alfiansyah. Ya, halo, selamat sore Joy dan Jihan. Baik Bang, ini semalam beritanya udah masuk SSM juga nggak sih? Selamat sore Medan. Ya, untuk berita kemarin pas kejadiannya itu sudah sempat live juga kemarin. Namun tadi kasus tersebut dirilis oleh Kapolres Tabes Medan terkait penangkapan terhadap si pelakunya. Baik Bang, pada saat kejadian itu ada korban nggak? Ada saksi mata nggak sih yang melihat bahwasannya ibunya ini telah dianiaya oleh pelaku? Ya, untuk saksi secara langsung itu tidak ada yang menyaksikan, namun memang menurut dari bekas luka yang diderita oleh si korban dan dirunut dengan kronologis dari pengakuan pelaku itu sinkron begitu, mana dia sempat melakukan penganiayaan terhadap korban yang merupakan ibu kandungnya ini, itu di bagian wajah itu sempat luka-luka dan bibirnya sempat pecah, dan kemudian pelaku juga menggorok leher korban dengan menggunakan pisau cutter itu dalamnya itu hampir kena tulang begitu. Wah, karena berarti cukup dalam. sangat dalam, sehingga dia pun meninggal dunia. Nah, kemudian menurut pengakuan si pelaku ini, dia setelah kejadian itu dia sempat mendatangi tetangga untuk meminjam cangkul. Nah, setelah mendapatkan cangkul, dia mengorek tanah yang berada di belakang rumahnya, tepat belakang rumah, dan menguburkan ibunya itu di tanah tersebut begitu. Namun kejadian itu memang tidak ada yang mengetahui. Hanya saja malamnya memang pengakuan dari si pelaku ini, malamnya dia menelpon mantan istrinya yang berada di Batam dan mengatakan bahwasanya dia sudah membunuh ibunya. Nah, sang istri pun sempat terkejut dan memberitahu kepada orang tuanya, dan kemudian mendatangi rumah dari si pelaku ini dan kemudian membawanya ke tempat keluarga. Nah, di sanalah dia juga mengaku dia sudah membunuh ibunya sendiri begitu. Aduh, motifnya itu hanya karena dia ditegur merokok ya Bang? Iya, dari pengakuannya sendiri, dari hasil interogasi polisi itu memang pada saat sebelum kejadian itu ibunya ini pulang dan melihat si korban ini, si pelaku ini merokok begitu. Nah, rokoknya ini dengan harganya itu yang lumayan agak menurut mereka tuh mahal.
Nah, ibunya ini tidak terima karena si pelaku ini kan merupakan pengangguran. Hmm. Nah, tidak mama ini merepet lah karena si pelaku ini membeli rokok terlalu mahal begitu, sehingga pelaku ini pun kesal terhadap ibunya. Namun informasi itu memang sebelum-sebelumnya juga si pelaku ini memang sering kali dimarah oleh ibunya ini, sehingga kemungkinan si pelakunya sudah habis kesabaran begitu. Dendam ya. Iya. Kalau sebelumnya Bang, apakah pelaku dan korban ini hanya tinggal berdua di dalam rumah tersebut? Nah, pengakuan dari tetangga kemarin juga sempat kita tanya-tanya dengan Kepling, si pelaku ini baru 1 bulan begitu tinggal bersama ibunya di rumah tersebut. Karena sebelumnya dia ini sempat merantau ke Batam dan bekerja di sana, dan sudah menikah juga dan sudah memiliki seorang anak yang berusia 4 tahun. Namun informasinya dia ini telah bercerai dengan istrinya dan dia ini kembali ke Medan bersama dengan anaknya yang berusia 4 tahun itu. Berarti anaknya ikut suaminya Bang? Anaknya ini ikut pelaku? Ya, anak ini ikut pelaku, dibawa oleh pelaku dari Batam ke rumahnya itu dan tinggal di sana. Mereka itu tinggal bertiga dengan korban juga. Ya ampun, berarti tapi waktu kejadian itu posisi anak ini di mana Bang? Soalnya kan masih sangat kecil ya, sangat sayang kalau misalnya dia melihat atau mendengar suara neneknya mungkin barangkali menjerit. Di mana Bang posisi anaknya pada saat itu? Ya, pada saat itu belum nggak diketahui ya anak ini berada di mana, apakah memang di tempat saudaranya, karena memang di tetangga-tetangganya korban ini masih bersaudaraan begitu, jadi satu gang itu merupakan famili semuanya. Namun memang awalnya itu si anaknya ini keesokan harinya sempat menanyakan keberadaan neneknya itu, namun si pelaku mengatakan bahwasanya neneknya itu ataupun ibu dari pelaku ini sudah dibunuh begitu. Anaknya ini pun karena masih kecil, tidak tahu apa-apa, sempat juga menyampaikan informasi itu kepada si wawa dari si pelaku ini yang berada di depan rumah, sehingga itu juga yang menjadi informasi sehingga akhirnya si pelaku ini diamankan oleh warga di sekitar. Baik Bang, itu bagaimana Bang proses pengambilan jenazah dari korban? Apakah setelah itu diotopsi atau langsung dikebumikan? Ya, prosesnya itu memang setelah dia pengakuan dari si pelaku ini, kemudian warga berbondong-bondong begitu datang ke belakang rumah dari si Pelaku tempat ini, dan kemudian memang mendapati wanita itu sudah berada di dalam tanah. Itu dia pun menguburkannya itu tidak dalam, hanya berjarak sekitar 30 cm dan itu kelihatan begitu. Iya. Karena kemungkinan karena tetangga itu kanan kiri itu tidak ada sehingga tidak diketahui. Nah, memang ada cerita aneh juga setelah dia menguburkan ibunya ini, dia sempat menulis di atas karton begitu dengan tulisan nama ibunya, dan di bawahnya itu dibuatnya tahun begitu 2024 begitu, sebagai batu nisan dia itulah ditaruh di atas kuburan dari si korban. Agak lain ya. Aduh, Bang, kalau mengenai ini Bang, hukumannya kira-kira disangkakan pasal berapa ini? Ya, dia ini dipersangkakan pasal berlapis, termasuk pasal 338 juga, pembunuhan berencana. Dia ini terancam hukuman penjara seumur hidup. Terancam hukuman seumur hidup. Mengenai yang itu tadi, yang dia membakar mobil polisi itu bakal ditindaklanjuti ya, dicari tahu lagi ya? Nah, itu kita dapat informasi itu kan dari warga sekitar. Memang dia sebelum merantau ke Batam itu sempat sering membuat onar dan sempat direhabilitasi juga karena kecanduan narkoba. Nah, untuk itu tadi sempat kita tanya juga dengan Kapolrestabes Medan, namun dia belum mengetahui adanya informasi tersebut dan akan melakukan pengecekan kembali begitu terkait apakah memang sebelumnya sempat tersandung kasus kriminal atau enggak si pelaku ini. Kalau misalnya sebelumnya dia tersandung kasus kriminal, otomatis apakah hukumannya menjadi lebih berat, Bang?
Kalau kasusnya itu belum tutup dan laporannya itu belum dicabut dari korban, kemungkinan akan dijerat juga dengan pasal berlapis begitu. Wow, berarti ini memang bermasalah anaknya. Baik Bang Alfiansyah, Kak Jihan masih ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Kalau aku mau nanya, waktu ditangkap dia ada nggak ngerasa bersalah atau nangis kah dia si pelakunya ini, Bang? Ya, memang waktu penangkapan itu kan sempat beredar juga video di media sosial. Nah, memang tidak ada tampak sekali penyesalan pun ya di wajah si pelaku ini. Dia malah mengakui dia itu telah membunuh ibunya karena merasa kesal dan sudah hilang kesabaran begitu. Sepertinya memang ini sudah sangat dendam kemungkinan ya dia dengan ibunya ini. Nah, memang polisi pun pasca dia ditangkap ini sudah membawa dia ke medis bagian kejiwaan begitu untuk meriksa kejiwaannya. Namun sampai saat ini masih ditunggu juga hasil kejiwaan terhadap si pelaku ini. Oke. Baik, terima kasih Bang Alfiansyah atas laporannya. Kami menunggu informasi selanjutnya mengenai update kasus dari pelaku pembunuhan ibu kandung sendiri. Baik Bang Alfiansyah, nanti Abang datang buk berkah. Insya Allah. Insya Allah. Harus datang, udah disiapin makanannya. Iya, oke Bang Alfiansyah, selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat puasa. Aduh, miris ya. cukup panjang, berapa menit kita konco-konco sama Bang sama Bang Pian. Ada mungkin 15 menit hanya Gara-gara untuk ini. Kasus ini menurut aku sangatlah tega loh. Tega. Tapi memang banyak sih orang di luar sana kayak gini. Bisa-bisanya dia buat nisan abal-abal. Pakai kardus. Mungkin itu penanda juga kali mamanya udah dikebumikan dia, apalah yang dia rasakan kayak gitu. Tapi kan Kak Jen, setahu Joy, kalau misalnya lah keluarlah nanti hasil rumah sakit jiwanya ini dia memang bermasalah mental. Setahu aku itu sulit Itunya hukumannya berbeda. Hukumannya berbeda sama orang normal, sama orang waras. Karena bisa jadi dia ini entah terkena penyakit gangguan jiwa serius yang nggak memungkinkan untuk dia merasa sadar atas apa yang dia lakukan, karena dia udah ditangkap pun nggak merasa bersalah kan katanya. Biasanya katanya itu aku dibisik-bisik, udah alibi lagi. Oke, kita langsung ke berita ketiga. Ada apa Kak Jian? Ada. Itu kelewatan saya. Ini ada. Oke, jadi sejumlah pengendara yang memanfaatkan akses pintu tol Sinaksas, Kecamatan Tapian Dolok mengaku menerima kesan positif selama perjalanan. Bahkan tak sedikit dari mereka yang sudah mencoba lebih dari sekali kesempatan. Nah, jadi ini di tol Sinaksas itu hari ini tuh Sinaksak ya. Hari ini tuh diresmikan beroperasi. Hari ini? Iya, hari ini diresmikan. Diresmikan beroperasi berbayar berarti. Iya. Jadi ini tuh dibuat biar lancar lah arus mudik Lebaran ini. Cocok lah, itu kan jadi bisa lebih cepat ya kita ke Shanter. Katanya Tribuners bahkan bisa kurang dari 1,5 jam. Oh iya, Mbak Long. Kan kayaknya dulu ke Shanter itu 3 jam gitu. Jadi ini memakan waktu nyaris lebih pun bahkan dari setengahnya, karena katanya hampir 1,5 jam, berarti di bawah itu kan. Apakah Tribuners sudah ada yang mencoba menggunakan tol Sinaksak ini? Sebelum kita ke reporter yang ada di lapangan yang akan melaporkan, kita tonton dulu video berikut ini.
Jadi dari Pulau Marlawan ke Tebing 2.000 perak. Oh gitu. Jadi bayar 2.000-nya di mana? Di tebingnya. Oh iya iya. Baik, pintu tol junction traffic Sinaksak Tebing resmi dibuka pada hari ini tadi tepat jam 8 sesuai dengan arahan dari operator pengelola jalan tol. Hari ini resmi dibuka tanggal 4 April sampai dengan 21 April 2024. Kenapa sampai tanggal 2021? Karena akan ada perpanjangan pengamanan lalu lintas dari pihak Polri yang diarahkan kepada kita. Nah, Pak, untuk di sini Pak, berapa personel dari Disub yang ikut berjaga, Pak? Secara umum untuk operasi Ketupat 2024 tahun ini ada 9 titik, 6 pos pengamanan, 2 pos pelayanan dan 1 pos terpadu di 3 ras. Untuk secara keseluruhan Dinas Perhubungan Simalungun mempersiapkan kurang lebih 102 orang ditempatkan di 9 titik ini. Untuk jalan tol Sinaksak kita hampir 15 orang personel Disub ada menjaga di gerbang tol Sinaksak bergabung dengan TNI Polri dan Oke Tribuners, itu dia ya. Jadi sangatlah mempersingkat waktu. Dan kita juga nggak mau berlama-lama. Untuk mempersingkat waktu juga, kita udah terhubung dengan reporter kita, ada Bang Alija. Selamat sore Bang Alija. Ya, selamat sore Joy dan Jihan. Selamat sore Medan. Baik Bang, bagaimana tadi situasi di sekitar tol Sinaksak? Apakah ramai kendaraan yang melewati tol tersebut? Ya Jihan, tadi siang sekitar pukul 11 WIB ya, kita berkunjung ke pintu tol Sinaksak yang baru dibuka resmi hari ini sampai dengan tanggal 16 April 2024 dengan opsi diperpanjang hingga tanggal 21 April 2024 ya. Jadi kebetulan di H-6 Idul Fitri ini volume kendaraan naik sekitar 7% menurut keterangan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun. Nah, untuk di Sinaksak tadi kita lihat sudah dilakukan finishing ya, mulai dari pemasangan rambu-rambu, kemudian pengecatan badan jalan dan bahu jalan ya, yang di pinggir-pinggirnya itu juga sekarang lagi dicat. Kemudian pemasangan traffic light ya, itu juga sudah dilakukan. Kemudian juga di junction, di simpangnya tol Sinaksak itu telah berdiri pos pengamanan yang nantinya di sana sudah bersiaga tim gabungan dari TNI Polri, petugas Satpol PP, kemudian dengan tenaga kesehatan. Begitu, Joy dan Ian. Udah ada tarifnya nggak Bang ini tol Sinaksak ini? Nah, untuk tarif sendiri dari Sinaksak ke Tebing itu dan sebaliknya, Tebing dari Sinaksak itu masih gratis. Perhitungan tarif dibebankan ketika setelah tebing tinggi menuju daerah tujuan, entah itu ke Binjai, ke Medan, ataupun ke Utaran gitu. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Hanya saja tetap melakukan tapping menggunakan e-tol card atau e-money begitu. Walaupun 0 rupiah masih ya Bang? Iya, walaupun memang 0 rupiah. Jadi tetap tap in untuk membuka gerbang, kemudian tap out juga untuk di akhir keluaran gitu. Jadi kalau Sinaksak ke Tebing itu free ya, gitu ya. Itu ya infonya Tribuners, Sinaksak Tebing free, Tebing Sinaksak juga free ya. Tapi lewat dari Tebing dan Sinaksak ya berbayar ya Tribuners. Nah Bang, itu sampai tanggal 21 April pembukaannya, berarti sampai itu yang gratis. Sampai tanggal 21. Nah, rencananya ini kan tanggal 4 sampai dengan tanggal 16. Kalau nanti pada arus balik ada potensi kendaraan crowded ya, macet, ada opsi perpanjangan sampai tanggal 21. Jadi memang sejauh ini masih sampai tanggal 16. Tapi kalau memungkinkan masih macet, masih membutuhkan untuk membuka tol ini, karena memang tol ini juga belum sepenuhnya selesai ya.
tetap jadinya bisa, kalau misalnya masih lengang ya itu tetap di tanggal 16, tapi kalau ternyata di arah Parapat dan Toba masih ramai untuk arus balik, jadi diperpanjang sampai 5 hari sampai tanggal 21 April. Ya, Baik. begitu. Dan Jian. Berarti ini ibaratnya uji coba tol Sinaksak lah ya, Bang. Ya. Uji cobanya. Wah, tapi dia cukup membantu karena katanya sampai, benar ya Bang, sampai cuma 1,5 jam aja dari Medan ke Siantar. Nah ini kebetulan pernah teman dari Medan, dari Amplas keluar dari Sinaksak, ya kan, itu 1 jam 15 menit. Wow. Itu pernah dicoba mereka waktu Nataru kemarin, kan ini kali kedua dibuka secara sementara ya. Iya. Karena belum dibuka resmi. Teman kemarin dari Amplas kemarin itu ke Sinaksaknya itu kan 1 jam 15 menit. Tapi kan ini Sinaksak ini kan masih belum di inti kotanya Pematang Siantar, ini kan masih di Simalungun. Iya. Ya mungkin di kota ini sekitar 15 menit lah begitu. Oke. Tapi memang memangkas waktu yang lumayan besar ya untuk Medan bagi orang-orang Siantar. Tapi Joy ngelihat apanya nih, pintu tolnya ini bagus loh Bang, karena modern. Terus di atasnya tadi tuh ada kepala kerbau ya Bang? Atau Iya, di atas banteng? ada kepala kerbau. Oh, kepala kerbau. Dan di sisi kirinya itu ada rencana mau dibuat kayak food court gitu ya, tapi tadi belum siap. Mau dibuat food court. Mungkin nanti setelah selesai ya. Tadi memang masih ada tukang-tukangnya tadi. Oh, food court sekalian sebagai rest area kita lah ya Bang. Iya. Tapi udah keluar dari tol. Oh, udah keluar dari tol, di sebelah kirinya ada keluar food court. di samping gerbang, ya, di samping Oke. GTU, gerbang tol otomatis. Wow. Menarik ya. Iya, keren. Ini bisa menjadi orang-orang kalau mau ke Siantar ya udah lewat tol Sinaksak. Baik Bang Alija, terima kasih atas informasinya. Ya, semoga bagaimana informasi lebih lanjut mengenai tol ini, apakah masyarakat merasa senang, merasa terbantu, mungkin bakalan bisa kita baca di portal Tribun Medan ya Bang, beritanya. Ya, baik Bang Alija, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Ya, terima kasih Joy dan Jihan. Selamat sore. Ya, siapa yang mau mudik ke Siantar udah bisa Tribuners dan gratis. Tapi kalau kalian dari Medan ke Tebing berbayar. Dari Tebing ke Sinaksak gratis. Begitu, udah bisa dicoba loh. Tapi harus ada e-tolnya ya. Hanya untuk tap in sama tap out. Oke Tribuners, itu dia 3 berita kita hari ini. Berita pertama ada apa Jihan? Ada Rukiah. Ya, Rukiah di diskotik yang nekat buka ya. Semoga ini ada nih sanksi kepada pemiliknya karena nekat buka kayak gitu. Nah, yang kedua ada apa Jihan? Ada anak yang ngebunuh orang tuanya. Tega sampai dikuburnya mama ya. Aduh, kaulah siap-siap lah. Yang ketiga ya barusan Tribuners, yaitu informasi mengenai pembukaan tol Sinaksak yang rencananya dibuka sampai 16 April. Tapi kalau misalnya ada pelonjakan bakalan dibuka sampai tanggal 21 April. Wow, cukup baik ya sebenarnya pemerintah saat ini udah memperhatikan sampai sedetail itu. By the way, Baswe, Jihan, minggu depan kan udah lebaran. Udah ada rencana mudik kah? Aku nggak mudik, aku di sini. Oh, kampungku. Asli Medan banget, anak Medan banget. Dia anak Medan, guys. Anak Medan kali, bukan banget. Kali. Oh iya ya, anak Medan kali. Udah paten kali lah rasanya itu anak Medan. Dialah yang punya Medan. Marelan. Oh, Medan Marelan. Katanya di Marelan udah banyak semuanya. Katanya udah semuanya ada. Udah ada Starbucks, udah ada McD, udah ada Pizza Hut. Maju banget di Marelan itu. Oh iya, walaupun macetnya tuh aduh. Ya itu yang bisa dikontrol. Ya kan, karena sana kan daerah pabrik ya. Nggak pabrik, itu memang karena banyak kali yang jualan, jadi numpuk gitu. Oh, jadi pikir karena di situ kan ada pabrik. Enggak, jadi pabrik nggak banyak. Mungkin orang Marelan tuh suka jajan, jadinya numpuk-numpuk gitulah. Oh, mungkin ya jadi perhatiannya ini dari warga Marelan yang katanya macet, bahkan sampai sering kali orang jokes itu ibaratnya Marelan ini Bekasinya Jakarta. Iya. Jadi saking jauhnya macetnya. Jadi dia kayak merasa terasingkan dari Medan. Tapi aku masih cinta Marelan. Cinta Marelan.
Oke Tribuners, itu dia tiga berita kita hari Iya. ini. Semoga Tribuners tidak lupa-lupa dan tidak bosan-bosannya membaca berita-berita teraktual, terupdate kita. Ada di portal kita, ada di mana Jihan? Ada di www.medan.tribunnews.com, atau kalian juga boleh untuk follow media sosial kita yang ada di sini. Mana tahu mau ngelihat, aku mau ngelihat yang ada ngomongnya deh, aku mau ngelihat sambil iklan-iklan deh, boleh langsung ke media sosial kita yang ada centang birunya. Atau mau lebih ringkas lagi, yang mau langsung ada notifnya di handphone, gak perlu repot-repot, kalian tinggal download Tribun X. Oke Tribuners, kalau begitu aku Joy, aku Jihan, dan semua kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat sore Medan.